Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno, MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Siska Megadiana, SPD, MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Ari Dwi Jayanti, nama pokok mahasiswa 1713-053067. Di sini saya akan menyeminarkan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Abstrak. Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 dan belum optimalnya pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran matematika, sehingga mempengaruhi minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Populasi penelitian berjumlah 44 peserta didik dan sampel diambil berdasarkan teknik sampling jenuh, yaitu sebanyak 44 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa angket dengan skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 ditunjukkan dengan koefisien korelasi bertanda positif dan berada pada taraf sedang. Kata kunci, pemanfaatan media audiovisual, minat belajar, dan hasil belajar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Yang kedua, pendidik belum optimal dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berlangsung secara monoton. Dan yang keempat, rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Batasan masalah. Yang pertama yaitu pemanfaatan media audiovisual atau X1. Yang kedua, minat belajar atau X2, dan yang ketiga, hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur atau Y. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Dan yang terakhir, apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, mengetahui hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang keempat, mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Manfaat penelitian ada untuk peserta didik, pendidik, sekolah, dan untuk peneliti selanjutnya. Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup ilmu, ruang lingkup subjek penelitian, ruang lingkup objek penelitian, dan ruang lingkup tempat penelitian. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur.
Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Timur pada bulan April tahun 2021. SD Negeri 1 Metro Timur beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 86 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Provinsi Lampung. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Untuk variabel bebasnya yaitu pemanfaatan media audiovisual atau X1 dan minat belajar atau X2. Selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas. Variabel X1 atau pemanfaatan media audiovisual berdasarkan hasil analisis instrumen dari 30 pernyataan yang diajukan, terdapat 20 item pernyataan yang valid pada instrumen variabel X1. Kemudian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dengan rumus alpha-Cronbach. Diketahui koefisien korelasi R11 sebesar 0,843, sedangkan R tabel sebesar 0,456. Maka instrumen pada variabel X1 dinyatakan reliable. Variabel X2 atau minat belajar. Berdasarkan hasil analisis instrumen dari 30 pernyataan yang diajukan, terdapat 21 item pernyataan yang valid pada instrumen variabel X1. Kemudian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dengan rumus alpha-Cronbach. Diketahui koefisien korelasi R11 sebesar 0,627, sedangkan R tabel sebesar 0,456, maka instrumen pada variabel X2 dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil uji normalitas X1. Hasil perhitungan uji normalitas variabel X1 didapati X kuadrat hitung, yaitu 3,750, lebih kecil dari X kuadrat tabel 11,07. Berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Selanjutnya X2. Hasil perhitungan uji normalitas variabel X2 didapati X kuadrat hitung 1,377, lebih kecil dari X kuadrat tabel yaitu 11,070. Berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Selanjutnya Y. Hasil perhitungan uji normalitas variabel Y didapati X kuadrat hitung 1,777 lebih kecil dari X kuadrat tabel sebesar 12,592. Berarti data variabel Y berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji linearitas. Berdasarkan uji normalitas yang menyatakan bahwa data variabel X1, X2, dan variabel Y berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji linearitas dengan rumus uji F. Diperoleh uji linearitas X1 dengan Y. Hasil dari uji linearitas X1 dengan Y didapati bahwa F hitung sama dengan 0,97 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,10. Hal ini berarti data berpola linier. Selanjutnya uji linearitas X2 dengan Y. Hasil dari uji linearitas X2 dengan Y didapati bahwa F hitung sama dengan minus 0,5 lebih kecil dari F tabel 2,06. Hal ini berarti data berpola linier. Selanjutnya hasil uji hipotesis X1 dan Y. Diperoleh data koefisien korelasi antara X1 dan variabel Y sebesar 0,4576 bertanda positif dengan taraf sedang. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 20,93%. Selanjutnya X2 dan Y. Diperoleh hasil koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,4725 bertanda positif dengan taraf sedang. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 22,32%. Selanjutnya, X1 dan X2.
Diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel X2 sebesar 0,5798 bertanda positif dengan taraf sedang. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel X2 sebesar 33,61%. Selanjutnya, X1, X2, dan Y. Diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1, X2, dan variabel Y sebesar 0,5235 bertanda positif dengan taraf sedang. Kontribusi variabel X1, X2 terhadap variabel Y sebesar 27,40. Selanjutnya, hasil uji signifikansi. Berdasarkan hasil perhitungan data, maka hipotesis diterima terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu deskripsi tentang variabel bebas hanya mengkaji dua macam faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Padahal secara teoritis terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Hasil ini tentunya akan berbeda jika diteliti menggunakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar lainnya, seperti lingkungan belajar, keluarga, bakat, kebiasaan belajar, sarana belajar, dan kecerdasan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,4576 bertanda positif dengan kriteria sedang. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,4725 bertanda positif dengan kriteria sedang. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,5798 bertanda positif dengan kriteria sedang. Yang keempat, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,5235 bertanda positif dengan kriteria sedang. Selanjutnya, saran. Untuk peserta didik diharapkan meningkatkan minat belajarnya. Hal ini dikarenakan minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Yang kedua, pendidik. Pendidik diharapkan dapat memanfaatkan media audiovisual dalam setiap pembelajaran. Hal tersebut adalah salah satu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik yang juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk sekolah, berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi masukan kepada sekolah guna meningkatkan mutu dan kualitas hasil belajar, serta meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, peneliti selanjutnya, yaitu kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk dapat mengembangkan variabel, populasi, dan instrumen penelitian, serta mencari sumber yang lebih kompleks sehingga hasil penelitian lebih maksimal. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.